Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi afdhalil adyan wa bayyana lana tariqataha wa huwa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul munazzal ilaihil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa sahbihi dzawil fadaili wal irfan. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashabal fudala al-mukarramun, para kiai, para asatidzah, para jamaah, aqulu lakum jazakumullahu khairul jazaa warzuqna wa iyyakum bittaqwa wal istiqamah. Di suasana pagi yang cukup cerah ini, layaklah kiranya kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk terus bersyukur, berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ternyata sampai detik dan menit ini pula kita masih diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan wasilah perantara nikmat ini, pada pagi hari ini, subuh ini, kita masih diberi kekuatan untuk terus menghadap Allah melalui sholat subuh berjemaah tadi. Mudah-mudahan nikmat yang hari ini Allah berikan menjadi lestari sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Barangkali perumahan Grand Sutra ini hendaknya bersyukur yang luar biasa, karena oleh Allah ditakdirkan diberikan bangunan yang megah. Subhanallah, megah banget bangunannya. Saya dulu ikut juga ketika letakkan batu pertama, saya ikut. Sekian lama saya ingat kesini, ternyata udah luar biasa. Ini semestinya dipenuhi oleh masyarakat perumahan ini. Bersyukur Allah. Tuh, lantainya bagus, ada begitu menawan. Subhanallah, bersyukur. Ber-AC, jarang yang ber-AC. Jadi ketika tahajud, ketika sholat subuh, nikmat, nyaman banget ini. Mestinya bersyukur. Dengan syukur itulah kita rame-rame berjemaah terus. Ya, saya maklum bahwa memang kebanyakan masyarakat perumahan itu kan bekerja. Iya. Oke lah, kalau mungkin di waktu zuhur, di waktu asar, bahkan maghrib mungkin kan masih ada di luar mungkin kan. Tapi kalau isya subuh itu udah ada di rumah kan. Nah, disitulah barangkali kita tingkatkan syukur kita kepada Allah melalui melaksanakan jamaah sholat. Saya diberi informasi oleh anak kemarinnya itu ya, jadi nanti mengisi di Masjid Al-Barakah Grand Sutra. Temanya mengenai kebahagiaan, karena gitu. Oh iya, insyaallah saya hadir
kalau nanti sehat. Kebetulan mereka lagi di rumah sakit, lagi bawa anaknya sakit kemarin dia pulang. Jadi saya yang hadir. Semula mereka yang hadir. Jadi hari ini kita akan mencoba bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan ini adalah dambaan kita semua. Dari mulai anak yang paling kecil, orang yang paling dewasa pasti akan mendapatkan kebahagiaan. As-sa'adah. As-sa'adah ini merupakan sebuah dambaan manusia. Apakah itu muslim, non-muslim, semua yang bahagia. Tapi bahagianya relatif. Bagaimana kita melihatnya? Bagi orang yang beriman, kata ulama mengatakan kebahagiaan itu apabila kita sudah melaksanakan ibadah. Contoh yang paling ringan sekali. Bagi orang yang beriman, habis maghrib kita makan malam, kita lihat TV, ada satu kewajiban yang belum beres, bisa. Itu bagi orang beriman, kalau belum bisa, masih ada kegelisahan hati, belum bisa. Begitu kan, Mas? Iya. Saya kira beriman begitu kan, sampai jam 12 belum bisa, dingin sudah kan, belum bisa kita ini, masih gelisah. Setelah kita memaksakan diri untuk berwudu dengan keringan malam, langsung kita sholat. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu bahagia. Alhamdulillah, sudah bisa, ya kan? Kebahagiaan. Jadi bagi orang beriman, kebahagiaan adalah kata ulama ini, yaitu apabila setelah melakukan ibadah. Mungkin bagi orang yang lain lagi bahagia itu, ya kan? Mungkin lain lagi. Ada lagi sebuah fenomena perasaan. Kadang kita ingin sesuatu hal, ingin saja ingin makan yang enak-enak, restoran. Setelah makan, menikmati hidangan restoran, mungkin bahagia kan? Itu berbahagia, itu lazatan namanya. Sementara itu, setelah memenuhi itu, hilang sudah, kenyangkan deh, tidak enak sudah, maka udah enak. Enak, cukup dengan mungkin satu piring nasi dan lauknya. Setelah itu hilanglah, ya kan? Itu bukan bahagia, lazat. Sementara bahagia itu menyentuh lahir dan batin, bahagia namanya. Maka dalam sebuah konsep agama, bahagia itu selalu beriringan dengan kesehatan. Bisa juga dengan keselamatan. Apabila sudah selamat, bahagia, selamat dari sakit, selamat dari para bahaya, selamat dari segala, itu bahagia. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad dalam sabdanya membagi dua bagian. Ada keselamatan dunia, ada juga keselamatan akhirat. Berarti ada kebahagiaan dunia, ada kebahagiaan akhirat. Nah, yang kita cari sekarang ini dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Nah, kata Rasulullah, ada 5 di dunia, ada 5 di akhirat. Untuk menempuh memperoleh kebahagiaan itu ada 5. Ada 5 di dunia, ada 5 di akhirat. Apabila yang 5 ini kita tempuh, kita peroleh, sungguh bahagia. Kata Rasulullah. Juga sebaliknya, terusnya. Apabila yang 5 ini kita temui di akhirat, sungguh sangat amat bahagia. Apa itu? Kata Rasulullah, pertama adalah
Amma fid dunya fahiyal ilmu. Di kebahagiaan yang paling hakiki di dunia itu al-ilmu, memperoleh ilmu. Orang yang punya ilmu pasti bahagia. Pasti bahagia itu. Yang Nabi. Apakah ilmu agama ataupun juga ilmu yang berkaitan dengan teknologi, ya, matematika, kemudian juga ilmu kebengkelan, ilmu akhirat, pasti bahagia. Orang yang punya ilmu dijamin bahagia hidupnya. Sebab ini konsep Al-Quran. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya. Satu, kepada orang yang beriman. Yang kedua, orang yang punya ilmu. Ini janji Allah ini. Janji Allah dalam firman-Nya di Quran demikian, kata Allah, akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu. Berarti kalau kita ingin bahagia, ingin naik derajatnya, penuhi diri kita dengan iman dan Rasul. Penuhi iman bahwa kita ini sebagai orang Muslim harus mengimani apa yang Allah berikan. Iman itu kan ada 6 ya, kata anak Ibtidaiyah. Iman pada Allah, Rasul, terus kitab, malaikat, kemudian hari akhir, qadar, takdir. Ini kita harus mengimani itu sepenuhnya, bahwa kita ini ada zat yang maha-maha, namanya Allah. Ibadah, kita ibadah, kita sedekah, ada yang melihat, ada yang nulis, yaitu Allah. Iman. Maka dengan iman kepada Allah, gairah kita ibadah, Allah melihat. Gairah sedekah, Allah melihat. Iman namanya. Nah, juga kita mengimani Rasul, ya kan? Yang kita hari ini hidup sudah sekian ribu tahun tidak pernah mengenal Nabi. Tak pernah. Jangan Nabi, sahabat cuma ketemu mukanya. Bagaimana Abu Bakar nggak tahu kita. Bagaimana Abu Sufyan nggak tahu kita. Hanya buku sejarah. Namun iman kita tinggi, meyakini bahwa Muhammad itu nabinya Allah. Itu luar biasa ini, Rasulnya Allah. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Tidak kenal Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy, tidak kenal sama sekali. Tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq, tidak kenal kita. Tapi hati kita ini meyakini mereka itu adalah Nabi, sahabat Nabi. Karena kita bersyukur bahwa oleh Allah ditakdirkan untuk mengimani Muhammad sebagai Rasul. Luar biasa. Nah, dengan demikian bahwa kita insya Allah terkategori hamba-hamba Allah yang kelak akan ditempatkan di surga. Karena meyakini seyakin-yakinnya. Karena kita nggak tahu. Ya kalau Abu Bakar melihat Nabi Muhammad di bawah kita melihat enggak? Hanya katanya kan. Beliau itu Utsman, Abu Bakar, Sayyidina Ali melihat Rasul menerima wahyu. Kita enggak kan. Tapi iman kita insya Allah akan tinggi. Dan saya yakin bahwa beliau adalah Muhammad pembawa wahyu. Kita begitu. Sebab kalau sudah yakin begitu, maka kita pasti akan mengimani
bicara begini mengimani kalau kita percaya. Dan Nabi itu kalau ngomong tidak dari beliau, dari Allah. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia bicara, dia ngomong, dia bersabda itu mutlak dari Allah, bukan nafsu. Maka banyak orang barat orientalis mengatakan Muhammad itu adalah hobi perempuan karena nikahnya sampai sekian kali, belas kali kalau nggak salah ya, sering nikah Rasulullah itu. Dan itu berbarengan. Hanya Khadijah yang tidak, yang lainnya berbarengan. Dari mulai Hafsah, Sauda, Ummu Salamah dan sebagainya, itu berbarengan. Itu semua bukan zat Nabi, dia zat Allah yang memerintahkan. Itu kalau kita kena pribadi kan, kena bayan orang gitu kan, kena cantik moleknya kan, kita mau pribadi itu kan. Beliau tidak beliau. Allah yang mengatur. Engkau nikah dengan saudara, engkau dengan saudara. Itu Allah yang mengatur. Bukan itu bedanya. Kalau kita melihat sesuatu yang indah ya indah, timbulnya kan itu beda. Maka apapun yang Nabi katakan benar, kita akan salah. Terus ini kata Nabi, kata Rasulullah, yang membuat bahagia itu untuk manusia adalah al-ilmu. Maka ilmu itu oleh beliau diperintahkan dari mulai sejak lahir dari rahim ibu kan sampai apa namanya itu namanya kubur yang kubur tidak yang lahir baru selesai. Nggak ada istilah-istilah pre, nggak ada itu free, nggak ada. Begitu lahir sudah mulai mencari ilmu, pengen bicara, jalan, duduk terus sampai ngaji, sekolah, ya kan? Sampai jadi dosen, sampai jadi ulama, masih terus nggak pernah berhenti, hatta meninggal dunia. Cukup, habis sudah, kan begitu. Maka kita ini sebelum meninggal dunia, sempatkan waktu, apakah per minggu, apa per 1 bulan sekali harus mengaji. Karena keuntungan mengaji itu adalah apabila ibadah kita kurang sempurna sujudnya, kurang sempurna rukuknya, kurang sempurna hal-hal yang lainnya, insya Allah dimaafkan Allah, diampuni oleh Allah. Karena masih belajar, walaupun seminggu usahakan jangan sampai tidak dalam 1 minggu itu kita ngaji. Apa ngaji telinga, ngaji denger ya. Yang penting kumpul-kumpul, ada kiai atau ustaz yang ngomong, itu ngaji namanya kan. Seperti ini ngaji nih. Ini mengurangi di ketika kurang sempurna sholat kita, ibadah kita, Allah ampuni. Amin ya Allah. Yakin mati orang yang ngaji, yakin, hakul yakin diterima amal ibadah. Amin ya Allah. Karena masih dalam belajar walaupun seminggu Sekali. Jangan niat berhenti, jangan niat berhenti ngaji, jangan. Terus sampai aku mati, hatta mutu saya mati, berhenti ngaji. Ini adalah merupakan sebuah metode, sebuah cara untuk usul Allah, untuk ketemu Allah, kan begitu. Kita hari ini jarang memikirkan setelah mati, jarang. Orang paling berbicaranya bagaimana kehidupan di dunia, kerja di mana, berapa gajinya untuk anak istri kita. Lupa dengan kebahagiaan di akhirat. Lupa. Padahal kata Quran, walal akhiratu khairun laka minal, kehidupan akhirat itu lebih. Ya, lebih harus diutamakan. Karena di dunia maaf paling panjang umur manusia itu 60 tahun. 60 tahun. Ketika umur 40 sudah mulai sedikit orang berpikir kan. 50 sudah agak lemes itu.
Pasti itu kan, sudah pernah asam urat itu. Iya kan? 60, saya 62 ini, banyak kekurangannya sudah. Asam urat datang, kolesterol datang, 60 itu sudah. Harus banyak olahraga, pikiran jauh kalau begitu mantap. Nah ini, waman nu'amirhu nunakishu fil khalq. Allah mengurangi, ya kan? Dari umur 40 dikurangi terus sampai kepada umur 60, ya kan? Terus paling panjang hari ini. Ya, kamu tahu nggak? Dalam mesin. Kamu tahu itu dalam mesin. Kalau kita bicara masalah obat, para pejabat itu obatnya nganding semua. Jangan-jangan sakit parah, batuk langsung diobati. Tapi batuk tidak bisa diobati. Paling-paling itu umur mereka orang tahu udah meninggal. Pak Soeharto yang begitu gigisnya kan wow, tak udah meninggal. Gus Dur bahkan lebih muda lagi, hanya 69, 68 Gus Dur. Mudah semua. Jadi kita harus sama berpikir. Ya oke, di dunia memang kita harus cari bekal yang banyak untuk kepentingan pribadi, dan ibadah, untuk kepentingan istri, dan ibadah, untuk anak kita juga dan ibadah. Niati semua usaha itu untuk ibadah. Kita kerja dari pagi sampai malam untuk ibadah. Ngasih istri, ngasih anak, ngasih orang tua, dan sebagainya. Sebab kalau kita bekerja keras tidak diniat ibadah, rugi kita. Jadi begitu dari rumah kita lihat bismillah untuk bekerja di pabrik mana, di kantor mana, ibadahnya. Ini semua kita untuk ibadah, untuk anak kita, untuk istri kita, dan untuk semua ibadah. Maka setiap langkah kita menuju tujuan bekerja itu ibadah, pahala. Dan jangan lupa Bapak untuk keselamatan di dunia. Kita selalu begitu naik motor bismillah, subhanallah, subhanallah sampai ke kantor. Sampai. Dan itu pahala semua. Insya Allah akan berkah hidupnya. Nah, tahunan ini itu ilmu yang mengatakan. Maka ilmu perlu kita cari. Kita hari ini seperti ini ya, mungkin ada yang bekerja di mana-mana lah ya. Anak kita melebihi kita harus. Orang yang sukses, orang yang bisa mendidik anaknya melebihi kita. Lebih kita. Jangan bapaknya tukang kampung sama tukang kampung, jangan itu melebihi bos kampung. Orang lain datang pasaran, kampung bayar. Orang tuanya, anaknya harus jadi bos kampung, mengirim ke Amerika, kampung juga orang, tapi tinggi nilainya. Mengirim ke Australia, kampung. Gitu. Jadi kita jangan begini, anak kita tukang terasi. Nanti anak kita jangan, tidak terang itu. Kalau saya orang tuanya hanya tukang terasi kampungan, tapi anak kita harus bisa mengekspor terasi keluar daerah, keluar negeri. Sukses. Dan itu semuanya memerlukan ilmu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang punya ilmu, itulah bahagia. Kedua, al-ibadah. Tadi orang yang sudah ibadah, saya yakin hatinya akan bahagia. Pasti itu. Orang beriman, sudah sholat, sudah yang lainnya, maka pasti hatinya akan berbahagia. Sebaliknya orang beriman yang tidak ibadah, hati nuraninya tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, pasti gelisah. Aduh begitu. Bapak naik motor, waktu sudah menjelang maghrib, masih di macet motor, tidak bahagia itu, gelisah. Asal, begitu kan, masih macet. Begitu kan, pengalaman itu nggak bahagia ya, gelisah. Setelah menemui masjid, datang berhenti, aduh sungguh bahagia, aku sudah asal ibadah. Atau juga punya harta banyak, belum memberikan sedekah kepada yang
mustahik, yang berhak. Apakah itu masjid, mushola, fakir miskin, pasti hati kecilnya walaupun dia pelit, ada hati kecilnya. Aku ini belum masih sedekah, pasti itu. Setelah dia ngasih mesti bahagia. Aku sudah bahagia. Membeli mesin sekian juta, sekian puluh ribu, pasti bahagia. Jadi al-iman itu merupakan suatu kebahagiaan bagi orang beriman. Sungguh sangat bahagia orang yang beribadah. Yang ketiga, kata Nabi, warizqul halal. Orang yang memperoleh rezeki yang halal itu bahagia. Sekalipun itu rezeki sedikit nilainya yang menurut ukuran manusia, tapi halal, sangat luar biasa. Ketimbang sekian jut, sekian miliar hasil nyolong, nggak bahagia. Hati kita akan takut. Fitrahnya orang itu akan suci. Jadi ketika dia mengambil punya orang, istilah lain korupsi lah ya, korupsi apa, itu nggak bahagia. Berpikir terus, ini uang orang, ini uang masyarakat, ini uang masjid ini, begitu kan? Ini uang negara ini, pasti itu. Hati kecil kan? Cuma hati kecil itu kalah dengan nafsunya, terimbas. Jadi akhirnya punya uang banyak, punya mobil, punya motor, punya banyak dunia, nggak tenang hati karena hasil tidak halal. Tapi kalau yang halal dari gaji kita sendiri, dari pabrik kah, dari kantor manakah, dari kuli, halal kayak nikmat, misalnya itu dimakannya juga nikmat, perasaan hati pun lega, karena halal, ya kan? Tapi kalau yang haram bagi orang beriman ini ya, mungkin orang beriman lagi, bagi orang beriman sangat sungguh tersiksa hidupnya kalau mengambil harta yang tidak halal. Maka tadi rezeki yang halal adalah merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itu kebahagiaan, keselamatan yang sangat luar biasa bagi manusia yang memperoleh harta yang halal. Maka sebagai kita karyawan semua ya, karyawan pabrik, karyawan kantor, karyawan semua kan semua kan, selesai presiden karyawan nggak sama kan, presiden, menteri itu karyawan semua itu. Carilah uang yang halal, jangan sekali-kali bermain dengan api yang tidak halal. Nanti akan gelisah hidup kita. Jadi kalau ingin terang hidup kita, keberkahan Allah akan ada, carilah harta yang halal thayyiban, enak dimakan, bisa tidur nyenyak kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasabru ala syiddah. Orang yang beriman harus sabar ketika mengalami yang tidak enak. Harus sabar. Seperti ada yang sakit kita atau orang kita, ada musibah di luar sakit, itu bagi orang yang beriman sabar. Sabar ini merupakan kebahagiaan bagi orang yang kena musibah. Ketika kita kena musibah, apakah itu sakit lah, atau juga kefakiran lah, kemiskinan, sabar pasti akan berhenti. Kan begitu? Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penolong. Kita mau. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang serba kurang, serba. Jangan mohon ya Allah. Gitu. Jadi jangan kita ratapi sampai akhirnya kita jangan nggak punya rasa kebahagiaan. Jadi kebahagiaan akan timbul, akan ada di hati kita setelah kita sabar. As-sabru ya'in ala kulli amali. Sabar itu dapat menolong semua pekerjaan apapun.
kesedihan, kerumitan, kesulitan, sobat intinya. Insya Allah akan Allah tolong. Inna Allah ma'as Sobi. orang Allah itu akan selalu bersama orang yang sabar. Itu yakin. Itu Qur'an. Jangan nggak yakin, jangan nggak. Oh jangan, harus yakin, yakin. Insya Allah akan bahagia. Jadi akan bahagia orang yang akan memiliki rasa kesabaran. Akan bahagia. Pasti itu yang mau Nabi, bukan kita. Ulama bukan. Nabi yang langsung. Yang kelima ini, wasyukru 'ala nikmah. Syukur atas nikmat Allah hari ini. Kita diberikan kesehatan, syukur. Kita diberikan sesuatu ya yang bernilai dunia kecil atau besar, syukur. Wasyukru 'ala nikmah. Kita diberi anak yang mau belajar, syukur. Kita diberi istri yang solehah, syukur. Diberi tetangga yang baik, saya ini bersyukur. Saya dulu itu sih sawah Pak, wah semua di sawah, wow semua. Bahkan nyaris hampir kalau lama itu saya suka takut, banyak maling dari sini yang ke kampung, lalu itu larinya, karena sawah. Kemudian ada perubahan, saat itu lagi salah semuanya orang saya dengar tuh pengajian malam minggu, selawatan, bacaan Quran, itu merupakan suatu tangga yang baik menurut saya. Itu bersyukur menurut saya. Nikmat itu, luar biasa. Ada yang tetangga jaipongan dulu. Ya kan kita tidak ini alhamdulillah tidak. Saya mendengar bacaan Qurannya, baik itu kaset maupun perorangan, terus juga pengajian yang luar biasa itu fikihnya. Saya dari rumah itu sangat keras Pak, keras sekali. Saya bersyukur ya Allah, bersyukur banget nih tangga baik. Maka saya dan Allah berterima kasih diberikan masyarakat Helm ini cukup baik sekali, bangga saya. Jadi belum pesantren nih, kan belum kalau saya. Tapi pas saya sadar sini, sepi sama ini nggak ada orang ini. Sepi semuanya ini. Tapi kalau lagi lama itu pengajian saya tegak ya Allah, nikmat banget itu. Mudah-mudahan dengan melalui ya syukur kita kepada Allah akan Allah berikan lagi ya, nikmat yang lain-lainnya. Pada mau belajar, pada mau ngaji, ya syukur. Kalau Allah dikasih rezeki ya, kecil atau besar, syukuri. Kata Allah dalam surah firman itu kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pada kata Allah, apa yang aku berikan? Nikmat anak, nikmat istri, nikmat harta, semuanya. Lalu kau bersyukur pada aku, maka aku akan menambahi nikmat aku kepada engkau. 1 jadi 10, ingat kan? Terus akhirnya banyak. Syukur. Sebaliknya, kalau kita kufur kepada Allah, nggak terima kasih kepada Allah, dikasih harta, dikasih kenikmatan sehat, dikasih macam-macam lah, tidak bersyukur. Ingat azab Allah, azab kata Allah sangat pedih sekali. Jadi orang yang kufur nikmat pasti entah di akhiratnya, entah di dunianya akan menerima azab Allah. Hindari itu semua. Kita bersyukur dengan melalui tadi ya, mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri di rumah, kan itu sholat. Tapi alhamdulillah masjid kan, alhamdulillah berjamaah. Kalau kali terutama dalam kendali istri kita berjamaah di rumah, alhamdulillah. Kita sholat jangan sendirian. Saya sering kali dengan istri kadang-kadang, sebab istri kadang-kadang kan tidak enggan ke masjid kan. Saya yang harus bisa menemani istri saya di rumah. Santri dengan santri yang lain. Begitu untuk mensyukuri Allah. Jadi kalau saya ke masjid, nanti istri dia sendirian, saya dan istri. Nah
Nah gitu. Nanti di masjid ada anak ustaz yang ngatur. Kita harus itu. Jadi kita menghindar dari sholat sendirian. Usahakan berjemaah dengan anak, dengan mantu, jemaah. Itu barokah. Nah, jadi kita hendaknya bersyukur apa yang Allah berikan ini. Pasti Allah akan menambah rezeki kita, menambah nikmat kita, menambah semua kita. Bahagia tambah Allah. Karena kita syukur. Jangan jadi kufur. Itu 5. Al-ilmu, al-ibadah, al-rizqu minal halal, as-sabru ala syiddah, wasyukru ala nikmat. Ini merupakan jalannya kebahagiaan di dunia. Apabila kita memperoleh 5 ini, niscaya kita akan bahagia di dunia. Ada di akhirat juga 5. Wa amma fil akhirah juga 5. Khamsatun. Apa itu? Fa innahu ya'tihi mautul maut bil rahmah wal lutfi. Sangat bahagia kita di akhirat. Kelak nanti begitu ahli kubur, ahli waris jamaah kita meninggalkan kuburan, datang yang namanya malaikat maut. Atau gini, malaikat Israel sebelum dikubur ya, datang ke kita. Kalau kita orang baik, maka malaikat itu berupa manusia yang baik. Kalau kita orang yang tidak baik, maka dia akan berubah malaikat yang sebenarnya, menakutkan, serem, bersayap, matanya luar biasa. Tapi kalau yang datang itu apa? Nah, kalau kita orang baik, dia akan datang seperti manusia. Begitu di akhirat nanti ditinggalkan oleh jamaah yang mengubur, ada namanya malaikat rahmat datang memberitahu, wahai fulan, sebentar lagi Anda akan diintimidasi oleh malaikat yang namanya Munkar Nakir. Itu kalau orang yang baik, dia akan berupa manusia yang baik. Mas, Bapak, Pak Ustaz, Pak Bos, sebentar lagi akan datang malaikat yang akan mengintimidasi, namanya Munkar Nakir. Itu begitu Pak. Namanya mati itu sebentar. Begitu kita dicabut nyawa akibat darah tinggi, akibat stroke kan, apalah, mati kan. Itu bagi mereka yang mati itu mimpi itu. Mimpi, soal mimpi. Mimpi lagi dipandiin, mimpi Pak. Lagi dia mimpi lagi mimpi serem itu, beda kan? Mimpi serem. Dipandiin, di kafan mimpi. Dia tahu yang mau tetangga saya, tahu. Kan impian. Rohnya dengan mimpi dibawa, disalatkan mimpi itu. Begitu dia taruh di kuburan, ditutup oleh yang mengubur, roh itu kalau balik kanan gitu. Bangun dia, oh mimpi tadi tuh, senang dia kan, mimpi, saya mimpi mati, mimpi kan, mimpi disurati, saya mimpi, enggak ini saya hidup, ingat tuh, sadar. Begitu ingat, lihat tanah. Nah, ada lagi. Kok sepi ada orang, kok ini bawa apa ini? Bawa tanah ini. Baru dia menjerit semua tenaga. Siapa yang disebut? Ya kan? Bagi orang yang maaf, yang nggak beriman nih, istrinya yang setiap hari mandi di kasur kan. Yang pupuk kasur sekarang di tanah ini. Istrinya tuh, ulama, orang tua disebut, anak semua. Di tempat tua, ini gimana kayak ini? Sendirian ini. Nah, setelah itu baru sadar dia. Oh mati ternyata. Mati, ada kabur. Sadar dia. Nah, bagi orang yang beriman, tidak takut itu. Sebab datang Quran, pahala Quran. Datang pahalanya hari ini. Ini datang di malam. Sebab apapun kebaikan kita,
disaksiin oleh semuanya yang ada di sini, oleh keramik, oleh akan ngomong semuanya bahwa pagi hari ini tanggal sekian bulan anu mereka itu ngaji, diajar oleh Ustaz anu. Ada pahalanya. Yauma idzin tuhaddits akhbaraha. Ya kan? Hari itu semua apa saja akan menginformasikan dari Allah. Itu loh, keramik menginformasikan, tiang-tiang menginformasikan ngaji. Begitu. Bagi orang yang tenang, ada yang membantu. Amal kita itu yang bantu. Datang pahala Quran, datang pahala sholat, datang pahala tahajud, datang pahala doa, datang semua. Tenang mas, aku pendamping. Begitu kata pahala. Tenang, gak usah gelisah. Engkau akan lebih nyaman ketimbang kemarin. Begitu kata pahala. Udah tenang, istiqomah. Datang malaikat. Lucu, namanya mungkar. Di situ akan bertemu dengan sosok makhluk Allah yang diperintah oleh Allah untuk mengintimidasi. Siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, siapa apakah apa kiblatmu, semua siapa saudara ditanya oleh malaikat itu. Dan itu akan mudah dijawab bagi orang yang beriman. Siapa yang bantu? Yang bantu pahala sholat, pahala puasa, pahala ngaji kayak begini, membantu, dipermudah, dibantu tenang. Nah, akhirnya berpikir sendiri, enakan di sini ya, ketimbang di dunia kemarin kan kerja, ya kan, harus sholat, harus ibadah, harus puasa. Di sini enggak, udah nyaman istirahat. Maka bagi para aulia Allah, bagi para ulama Allah tidak pernah takut yang namanya mati. Gak ada, lebih nyaman ketimbang di dunia harus capek, ya kan? Ya, harus ke masjid. Tapi sana nggak ada, kenyamanan yang ada. Kata Allah dalam sebuah firman itu kan di An-Naba di akhir, di akhir. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang itu akan Allah tempatkan di tempat yang paling bahagia. Orang yang bertakwa akan Allah tempatkan di tempat yang paling bahagia. Sudah kan mereka. Orang yang sholat, yang puasa, yang sedekah, yang banyak ibadah. Kalau saya hitung-hitung itu yang namanya kerja, karyawan itu hampir tiap hari itu perlu ibadah, perlu dinasti. Sebab dari itu pagi-pagi kan habis sholat subuh, sarapan pagi, ibadah juga kan, makan ibadah kan. Habis itu pakai celana, pakai sepatu, berangkat kerja di kantor anu, di pabrik anu, itu ibadah itu. Itu malaikat sibuk nulisnya itu, berniat. Naik motor, naik mobil, naik angkot, itu ibadah seperti itu. Maka jangan tidak diniati dengan ibadah. Pahalanya luar biasa. Itu akan membantu kita. Jangan dikira itu gak ibadah, itu ibadah itu luar biasa. Beruntung kita ini yang sudah punya pekerjaan jauh dekat sama ibadah. Nah, itu adalah nanti nolong kita di akhirat. Jadi orang yang ketemu dengan malaikat rahmat, dengan malaikat maut, dengan rahmat dan lembut, itu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak bahagia hidup di akhirat ketemu dengan malaikat aslinya, tidak bahagia, menakutkan, digentak-gentak oleh malaikat. Ini itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak merasa kaget ketika bertemu dengan mungkar dan nakir. Itu yang kedua itu. Sebab akan dahsyat manusia itu ketika ketemu mungkar nakir. Dahsyat, menakutkan, menyeramkan, heboh. Bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang beriman, insya Allah sungguh bahagia. Beliau dengan pakaian yang rapi, muka yang manis,
yang sangat damai kelihatannya. Baik, assalamualaikum ya fulan, ketemu karena waalaikumsalam. Saya karena diutus oleh Allah untuk mengintimidasi Anda. Silakan. Begitu kata-kata silakan. Man rabbu, dijawab dengan tenang. Allah sampai lulus. Udah, nyaman kan berarti? Akan menikmati itu. Itu kata Rasulullah, paling bahagia di akhirat ketika ketemu munkar nakir dengan penuh damai. Tapi bagi mereka yang ahli maksiat luar biasa, dahsyatnya, digentak-gentak, ditakut, menakutkan, seram. Nauzubillah, jangan sampai. Ya Allah, aku bermohon ketika nanti di akhirat di kuburan ketemu dengan munkar nakir damai. Caranya apa? Tadi caranya ngaji yang rajin, ibadah yang rajin, salat yang rajin. Kalau kita sudah seperti itu, akan Allah berikan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Pak, sebetulnya kita ini banyak hal-hal yang menjadi bahagia. Cuma kita ini malas kadang-kadang. Seperti kata Allah, kata Rasulullah juga ya, barang siapa yang ingin aman, tenang, banyak rezeki, tahajud lah, gitu kan? 2 rakaat doang Pak, sebelum subuh, jam 3:30 lah, jam 4 ya, jam 4 lah, jam 4 bangun mandi, tahajud, itu Pak, luar biasa itu pahalanya. Kita kan malas kadang-kadang, enggak gitu. Itu Allah menjamin itu. Dalam surat Al-Isra itu kan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam itu hendaknya kau bertahajud, tahajud 2 rakaat saja. Apa jaminannya? Asa ayyam ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan mengangkat kehidupanmu di hidup yang terpuji. Dari karyawan-karyawan yang terpuji, dari kiai-kiai yang terpuji, dari pengusaha yang terpuji, dan sebagainya terpuji, mahmud. Di orang yang terpuji, baru rakaat cukup. Kau kalau lebih rakaat ya gitu, 6 rakaat ya bagus lagi, 8 rakaat lagi. Cuma 2 aja kita, ya kan? Yang khusyuk. Usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah, Fatihah, kuliah. Ruku, sujud, bangun lagi, Fatihah, ya kan? Kulhu. Sudah. Doanya kalau memang hafal Rabbana atina fid, itu cukup udah doanya kan? Atau bahasa Indonesia doanya kan? Itu bahasa Sunda. Kehendak kita apa yang udah selesai. Itu pahalanya luar biasa Pak. Jam-jam pagi kalau orang masih sempat ya, kantor, pabrik, kalau ada waktu senggang, duha. Kalau nggak tiap hari nggak apa-apa lah. Hari Minggu begini nih, Sabtu Minggu kan libur duha. Nggak usah setiap hari lah, ya kan? Sibuk kita kan olahraga, untuk memaksa Allah untuk memberi rezeki, ya kan? Komersial di sekolah itu Tuhan. Ya minimal tuh 8 rakaat atau ya 2 lah. mau mancing kan di bulan kan, mau kerja di rumah, 2 aja. Jam 8 kita wudu, usolli sunnatan duha, raka'ataini lillahi ta'ala. Sama Fatihah, kuliah. Yang kedua Fatihah, kul. Sudah. Kalau bisa doa ya doa, kalau enggak ya cukup apa yang kita hendak. Kan? Kalau doa ya Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Nah ini Allahumma in kana rizqi
kuat kan kita. Wa in kana fil ardi farij masih di bumi angkat ya pas segera. Gitu kan? Wa in kana muksiran sulit gampangkan ya Allah. Maksa itu mana kan? Wa in kana haraman haram. Halalkan ya Allah, halalkan sudah kata haram. Begitu itu. Jadi wa in kana qalilan sedikit Allah, banyakkan. Gitu kan? Dari mana? Tanpa hanya tahu. Allah yang kasih tahu kan? Yang kasih rezeki. Itu diamalkan. Bagusnya setiap hari. Tapi kalaupun nggak apa-apa lah, seminggu sekali duha. Hari Minggu duha. Minggu duha. Di mesin sini atau di rumah. Cukup 2 rakaat. Cukup. Kalau emang apa gimana 8 rakaat lah. 2. Selesai kan? Kerja dapat, ya kan? Duha dapat. Nggak harus setiap hari. Jadi kita tinggal keringanan seminggu sekali kita duha. Insya Allah ini kita akan mudahkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah rezekinya. Enggak ke kita, anak kita, gitu loh. Enggak ke cucu kita akan bahagia. Doanya orang tuanya, doa engkomnya, kan begitu. Saya dulu engkom saya itu pulang besar, engkom dia besar, hampir semua sekat sama engkom saya ngaji pesantren. Anaknya perempuan semua itu, jadi ada yang jadi ya, pimpinan besar perempuan kan, nggak ada perempuan semua. Cucu-cucunya yang berhasil dari mulai maaf saya sendiri, kakak saya semua tuh punya pesantren semuanya, yang di kampung gunung, yang di selatan, yang semua tuh, yang di Kuning, semua tuh ada semua, ada kakaknya semua itu. Mungkin doa engkomnya. Dulunya kan perempuan semua ibu saya, ibu yang perempuan. Nah ini cucunya yang doanya engkom. Mungkin hanya dulu, doanya dulu kan. Karena perempuan anak-anaknya, maka cucunya dikasih. Sukses semua. Gitu. Jadi kita harus begitu, bukan untuk saya, tapi untuk anak saya, untuk cucu saya. Ada seorang kakak yang sudah putih rambutnya, anak kelapa, diketawain sama masyarakat. Orang sudah putih anak kelapa, gitu kan? Untuk apa? Itu mati. Soalnya mati kan udah begitu, udah asam urat tinggi, udah itu, udah bengek kan? Mas kenapa ini? Apa jawabannya? Bukan untuk saya, nanti untuk anak cucu saya yang akan menikmati. Nah itu dia. Sering-sering kita tanam sesuatu hal, apakah tanam pohon, tanam bahasa, padahal kita nanti di pahala itu. Jadi kita itu tidak menikmati, tapi yang nanti anak-anak kita. Saya di rumah, saya tanam mangga, saya tanam pohon-pohonan, saya niati mangga ini, pohon ini saya tanam, bukan untuk saya, untuk santri-santriku, untuk murid-muridku yang akan datang menikmati mangga saya. Begitu kan? Lihat tuh SD itu banyak banget. Saya nggak pernah menjual begitu banyak, besok nggak ada. Saya mungkin itu kan antri kan. Begitu kan? Saya tidak ikhlas. Aku yang malam, engkau yang makan. Itu pahala yang tidak sangka-sangka. Nah, maka rajin tanam jambu. Nah, apa aja yang bisa dinikmati oleh anak kecil kan? Itu pahala besar Pak. Oleh masyarakatnya minta tugasnya silakan aja lah gitu. Kita nggak bisa beri pahala sedekah itu orang-orang. Jangan kita minati pribadi, nggak bisa. Kita mungkin mati, tapi itu akan mati. Ada juga Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ketika itu ada sumur, sumurnya punya orang Yahudi. Menguntungkan. Orang Madinah itu semua pada beli air, sumur itu adem, semua bagus, ada nggak boleh laris semuanya, jadi kaya raya lah dengan sumur itu orang-orang Yahudi. Sayyidina Umar sedikit iri dalam agama, kan? Ini seperti itu tuh. Akan saya beli sumur, saya raih nanti, saya hibahkan ke masyarakat Madinah, seseorang. Gitu kata kita, kapan saat? Nanti orang kaya kan, datang ke
sumur ini kalau bisa saya beli. Oh nggak bisa, ini sumur hidup saya. Kata saya nggak bisa Pak. Ini sumur saya. Oh iya, baik Pak. Kalau begini, saya nyewa. Nah, saya nyewa aja dah. Seminggu untuk saya bayar. Seminggu untuk Bapak. Begitu kan? Akhirnya dia berpikir, sama untung kan? Seminggu kan disewa, untung juga ada uangnya kan? Seminggu untuk dijual lagi. Mau, oke, komitmen guys. Langsung buat inilah persetujuan lah gitu ya. Seminggu saya ngomong seminggu, ya dijual. Beneran lancar. Lama kelamaan dirayu terus ya kan? Udah, nah enakan juga dijual aja, ya kan? Uangnya buat beli apa yang lebih besar kan? Nah orang kaya Usman kan? Akhirnya dijual sumur itu saya tahu Usman. Oleh orang yang mau dijual, nah udah dijual loh, terima dibayar, dijariakan sumur ini aku jariakan kalau semua masyarakat Madinah minum silakan pakai dan Usman sampai hari ini Pak, sampai hari ada mas sumur ini masih sumur itu sampai nama apa sepeda ya, masih saya Usman bin Affan masih ada kata anak saya. Misalkan Madinah boleh tahu dia itu bahwa tanah sumur itu masih namanya Sayyidina Usman. Sepeda itu. Bagus sekali tahu kan? Masih ada nama Usmannya itu. Luar biasa. Itu dihadiahkan. Diolah oleh pemerintah Madinah, ya, oleh saudara dia. Dibikin hotel untuk kepentingan umat Islam. Diberikan makmur kurma. Dari sumur kecil itu berkembang. Untungnya untuk umat Islam kan dibelikan tanah di Madinah untuk kurma, untungnya untuk umat Islam sehingga sumur itu berkah milik umat Islam dari Sayyidina Usman. Tidak begitu Pak, saya begitu saja. Saya bikin sumur kan, sumur yang apa namanya, yang dalam itu mana? Buat timah yang sekarang ini yang presiden apa namanya? Yang hasil air yang di dalam itu satelit saya beli satelit kan, saya nyati itu sumur saya hadiahkan untuk manusia, apa santri, apa semuanya lah menggunakan itu. Sama saya bilang mati saya, kemudian saya mati akan terus sumur yang minum terus. Nah itu pahala. Bang sama juga, ini ladang ini kalau beli semen, beli keramik semeter, saya bisa ini, insya Allah pahalanya akan nyumbur terus sampai kiamat ini. Itu punya uang 1.000 atau 2.000 atau 5.000 masih kan kasih dapat gajian ya, sekian 10.000 sebagai kecil kasih, jangan semuanya lah kalau kecil aja kecil, jangan sekian persen lah kasih atau kasih teman-teman yang masih membutuhkan, itu pahala luar biasa. Nah karena itu jangan sampai begitu. Jangan, tidak boleh. Harus ada hati kecil kan, sedekah kepada orang-orang yang punya hak menerimanya. Jadi, kali kembali lagi bahwa kebahagiaan akhirat itu ketika ketemu dengan mungkar nakir yang damai, tidak dengan Islam. Itu bahagia. Sebab ganteng atau jelek, gagah atau tidak gagah, kaya atau tidak kaya, yang namanya kuburan pasti menunggu. Yakin kan menunggu? Yakin kan? Ayo siapa yang menunggu? Semuanya pasti akan mati orang. Tamat kah, bupati kah, presiden kah, juara kah, orang miskin kah, orang kaya kah, akan mati semua juga. Nah di sini ini perlu kita persiapkan. Perlu persiapan kematian. Apalagi kita sudah umur begini kan, sudah umur 40 tahun, nah setengah lagi. Siapa kematian? Tadi bentuk kita ibadah namanya. Kemudian yang ketiga, wasfalisu aminan fil fazil akbar. Yang nomor 4 itu kita mesti selamat di suasana hari yang sangat takut.
yakni hari kiamat. Ketika hari kiamat sugro atau kubro, kita dalam keadaan aman, nyaman. Banyak yang mau mati nggak nyaman kan? Yang lotot saking tanggung jawab kalau sekarang kita sampai seminggu dokter aja banyak masalah itu. Kita bersama minta Allah, ya Allah mudahkan kami. Allah mudahkan kami dalam sekarang tidak ada kan? Itu Allah hawin alaina fisanatil di sini doa itu mudahkan ketika umurmu sudah datang pas saatnya gampangkan ya Allah, mudahkan ya Allah, jangan kita kawin melot ya Allah, ketakutan sampai itu ada doa bayangan kalau al khair Allah perlihatkan surga yang jelas ada bidadari ya. Gitu ya, sedang manggil sini senang kan, bidadari nggak manggil. Kalau yang syar yang jelek itu neraka kemarin. Maka takut gua melihat ini nanti lu bahas diberikan bayangan begitu, nanti lu lagunya ke situ tuh. Sampai melotot kan, saya takut itu Pak. Apa? Kita usaha keras jangan sampai nemu itu. Harus aman fil fazil akbar, selamat dari itu, nyaman, senyum bila perlu kita kan. Jadi kata Pak Kiai, anaknya cucunya nangis, dia meninggal kan, dia mah ketawa, ya kan bahagia. Yang dia mah nangis kan, engkau mati, orang tua mati, nangis semua kan, istri nangis semua kan, dia bahagia, kalau dia nangis aja. Seperti maaf lah, kayak Uci kemarin kan, menangis semua orang kan, banyak, beliau masanya gitu, ya kan, saya beliau nikmat, Allah berikan surga yang luar biasa, kan gitu. Jadi bagi kita ini yang masih hidup, usahakan menghindar dari fazil akbar. Kemudian yang berikutnya warabi'u tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Dihapus segala kesalahannya, kemudian diterima amalnya di akhirat. Itu yang paling bahagia. Bekas preman dulunya kan, mungkin tarikus sholat ya kan, banyak masalah di dunia kan. Begitu masa tua kamu batal nasuha. Ini dia ini nyaman ini. Tuh gitu. Begitu meninggal Allah ampuni segala kesalahannya itu. Yang belum bekas, yang lama-lama lah ya. Itu ini karena dia tahu nasuha, Allah ampuni. Itu paling bahagia. Pak sadar, yang namanya Bani Adam pasti salah. Kullu bani Adam khata'un kata Rasulullah itu. Selalu Bani Adam, kecil besar tua pasti bersalah. Cuma wa khairu khata'ina at-taubah. Sebaik-baiknya orang yang salah bertaubat. Itu Pak. Insya Allah dosa kita seisi langit, seisi bumi lah katakanlah ya. Ketika kita astagfirullahaladzim dengan ikhlas, astagfirullahaladzim, itu Allah akan mengampuni. Allah nggak jahat loh. Allah kalau bilang Allah nggak numpuk kejahatan kita. Ketika kita istighfar, hakul yakin Allah akan mengampuni. Jangan takut. Ini takut. Jangan. Jadi ketika kita bersalah, bekas itu, bekas ini, masalah, ingat kita kembali kepada Allah, istighfar. Insya Allah habis. Itu namanya tumha sayyi'atuhu. Allah tidak dendam. Allah tidak jahat, tidak sama sekali. Dia Allah selalu menanti mintaan hampura kepadanya. Minta hampura. Nah, saya dulu pernah berbuat itu sampai numpuk. Itu ketika ikhlas nasuha habis Pak. Habis. Dulu ada namanya Fudel bin Ubidiyah. Ini preman.
jahat, bahkan membunuh sekian puluh orang, jahat, penjahat. Begitu masa tua di umur tua, Allah memberi hidayah, dia taubat, dia ngaji lagi, sampai jadi baru. Jadi jangan khawatir. Masyarakat ini jangan, tidak boleh begitu sampai sebelum roh datang ke tenggorokan masih bisa nampak. Dalam paham ahli ulama kan sering mengatakan menjauh itu ganti dalilin ya kan, di atas kain kan, atas subro 70.000 zikir kan, ya kan, bagus itu bagus. Tapi alangkah bagusnya kita sendiri sebelum mati, atak sendiri niat zikir sekian 70.000 zikir kan untuk kita sendiri. Atak anak itu kemudian itu boleh. Sebelum kita meninggal sudah atak sendiri. Ya sehari 500 zikir, tulis di buku ya. Sampai 70.000 zikir. Itu insya Allah itu kemudian. Nah, siapa yang membaca zikir diniati atak 70.000, insya Allah dia akan masuk surga. Itu yakin. Sebelum diatakai oleh orang banyak, itu sendiri yang beratakah. Kemudian yang kelima, wal khamis yamurru ala sirat kal barqil lami fa yadkhulul jannah ma'as-salam. Yang nomor 5, yang paling bahagia itu kita selamat dari alam mahsyar, dari sirat, dari mizan, kita sukses semuanya. Timbangannya bagus, di mahsyar juga bagus, selamat kan? Terus di sirat juga kita bagus, udah selamat sukses. Itu bahagia. Orang yang selamat dari mahsyar, selamat dari sirat, selamat dari pakaiu akhirat, itu orang yang berbahagia. Di situ kebahagiaan. Jadi 5 di dunia, 5 di akhirat. Itu yang perlu kita cari, kebahagiaan yang hakiki namanya. Selain itu tidak hakiki. Menikmati makanan cuma hanya lazatan, sepintas doang. Sudah kenyang ya. Jadi walhasil barang siapa yang sudah menempuh, memperoleh 10 hal ini tadi yang tadi saya katakan, itu akan menempati tempat kebahagiaan namanya surga. Surga itu isinya apa? Kata Allah disebutkan hadaiqa wa a'naba, taman-taman yang indah dan buah-buahan yang bermacam warna. Ada anggur, ada semua ada. Ya, itu isinya itu. Di taman itu Pak, villa barangkali ya. Tapi yang sulit untuk dibayangkan, nggak bisa. Nanti kita melihat akhirat. Terus juga wa kawa'iba atsroba. Apa itu? Gadis-gadis yang cantik atau pemuda-pemuda yang cantik bagi perempuan. Dan di akhirat tidak ada yang jelek. Maaf, nggak ada yang pendek, nggak ada, semuanya rata. Kawa'ib atsroba, semua sama. Nggak ada, semuanya bagus cantik semua. Itu surga atsroba. Wa kawa'id atsroba ta'sam dihaqa, dan Allah siapkan minuman yang serba ada. Surga. Semua itu adalah jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Allah ya, untuk hambanya yang dulu pernah beramal soleh di dunia. Jadi kalau kita ingin itu, ya hari ini kita mulai. Jangan nanti, hari kita mulai duha, mulai berbuat baik, ya, mulai istighfar yang banyak, salawat yang banyak. Itu semuanya akan menjadikan alat, metode untuk memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah. Barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini merupakan sebuah perantara untuk dekat dengan Tuhan kita.
sehingga kita oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang perlu maghfirah dan rahmat. Akhirnya kita memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sekian dari kami. Barangkali ada